menjangkau target audiens yang spesifik. Nah, sehingga kemudian kita bisa custom siapa nih kemudian yang menjadi target-target daripada audiens kita, menyesuaikan dengan apa produk ataupun jasa yang kemudian kita punya. Nah, jadi di situ yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, karena ini produknya fisik, kita bisa juga memanfaatkan marketplace ya, atau tempat untuk berjualan secara online. Beberapa tempat-tempat berjualan online mungkin kita sering menggunakan ya di keseharian kita, seperti Shopee misalkan, kemudian Tokopedia atau yang lain-lainnya ya. Nah, kalau kita lihat dari data jumlah marketplace top di Indonesia, itu ternyata Shopee ini dia paling top ya. Nah, ini sampai kalau kita tarik data ke sekarang di 2023 terakhir ya, 2024 kan belum rilis ya data terakhir. Jadi 2023 terakhir ya sama ya, bahwa Shopee itu dia menguasai pangsa pasar ya sebagai marketplace terbesar, terluas, terbanyak digunakan oleh pengguna di Indonesia. Nah, kenapa kalau kita bedah lebih lanjut, kenapa kok Shopee yang baru muncul di Indonesia bisa mengalahkan Tokopedia, Bukalapak yang katanya karya anak bangsa? Itu karena kemudian mereka tidak salah dalam artian membuat strategi promosi. Jadi promosi kemudian brandingnya mereka itu sangat kuat, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita lihat salah satu brand ambasadornya Shopee itu CR7. Bahkan artis-artis lokal pun hampir semua di hire ya, digunakan sebagai brand ambassador. Nah, itu salah satu kelebihan. Makanya tadi membangun brand itu bukan sekedar kemudian kita promosi ya, tetapi bagaimana supaya konsumen itu punya engagement ya, atau keterikatan dengan brand kita. Nah, selain itu tentu adalah promosi. Promosi ini berkaitan dengan harga ya. Jadi kalau kita menjual produk itu sering-seringlah kita melakukan promosi. Misalkan contoh, kita jual nih harganya 10.000, harga normal ya. Kita promosi bahwa diskon misalkan 10%, jadi 10.000 jadi 9.000 misalkan. Nah, walaupun mungkin turunnya 1.000, tapi ketika orang baru yang belum tahu harga aslinya, mereka wah ini ada promosi, kita beli. Makanya kalau mungkin kita yang sering belanja di Shopee ya, teman-teman mungkin sering lihat bahwa ada namanya, ketika kita klik produk itu ada tulisannya harga termurah di Shopee saat ini. Nah, itu padahal dia hanya menurunkan berapa persen dari harga awalnya. Nah, ketika orang melihat iklan itu, melihat informasi itu, dia secara emosional itu tersugesti untuk membeli. Oh, ini mumpung nih ada promo, beli. Nah, sehingga memunculkan, kalau dalam penelitian para dosen itu memunculkan namanya perilaku impulsif buying ya, perilaku pembelian tidak terencana. Nah, itu yang kemudian kita lihat. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini kebetulan saya terakhir itu ngisi juga di majelis ekonominya Godean, PCN Godean. Nah, kebetulan PCN Godean itu mereka sudah punya produk. Nah, jadi itu saya diminta membedah dari sisi produknya apa seperti itu, dari hasil produknya apa, kita melakukan namanya repackaging. Repackaging itu nanti saya tampilkan mungkin beberapa contoh sampel repackaging dari PCM Godean ya, yang kemudian kita sudah lakukan dan alhamdulillah berhasil ya. Nah, ini beberapa contoh produk ya, tapi ini bukan punya PCM ya. Nanti yang PCM nanti saya tampilkan PCM Godean. Ini beberapa contoh. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya bisnis makanan misalkan ataupun cemilan-cemilan seperti itu sebenarnya peluangnya sangat besar ya. Cuma kadang-kala kita itu sudah takut di awal ya, takut untuk mencoba, takut untuk membuat sebuah terobosan produk baru. Padahal membuat produk itu tidak harus kita nyetok ya, tidak harus kita produksinya 100 misalkan 100 pieces baru kita iklan, tidak perlu. Kita kalau punya produk, kita buat satu produk, kita coba seperti itu rasanya enak misalkan dan seterusnya, nah baru kita jual. Jualnya tidak harus kita buatnya banyak. Produk sampel dulu, kemudian kita iklan. Nah, setelah kita iklan nanti kemudian kita bisa melakukan kemudian namanya
beriklan ya, menggunakan misalkan Meta Ads, kemudian TikTok Ads. Nah itu untuk memperluas jaringan iklan kita. Kemudian yang berikutnya strategi digital marketing ya, misalkan berkaitan dengan coklat kacang almond ya. Nah, ini juga sama ya, bahwa sebenarnya produknya tidak harus produk-produk yang wah ya, produk-produk yang ya. Jadi yang berikut ini coklat almond ya. Jadi kalau coklat almond ini sama ya. Jadi sehingga sebenarnya sebuah produk itu tidak harus bahwa produknya itu benar-benar sempurna baru kita jual. Jadi produk yang memang kalau kita sudah melalui, kalau namanya itu prototype ya, prototype produk. Jadi produknya sudah kita uji coba. Uji coba ke siapa? Ya ke teman-teman terdekat. Makanya teman-teman tuh harus sering dikasih gorengan misalkan, lain-lain. Nah itu sehingga teman-teman memberikan ya, memberikan testimoni. Oh ini produknya sudah enak, misalkan kurang enak, packagingnya, kemasannya kurang bagus, perlu diperbaiki. Nah, nanti kita coba lihat ya di sini contoh-contoh kemasan seperti apa. Nah, nanti yang sudah kita lakukan ya di PCM kemudian. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan juga dengan misalkan keripik-keripik pisang ya. Ini mungkin yang sudah menikah ya, kalau saya kan belum ya, insya Allah segera. Nah, jadi yang sudah menikah mungkin istrinya di rumah pintar ya, kalau istri insya Allah ya bisa masak semua ya. Nah, makanya mungkin kalau pengen nambah usaha nih, nambah usaha sampingan seperti itu, maka istrinya yang misalkan pintar masak, pintar goreng-goreng. Nah itu kita coba untuk bagaimana istri kita berdayakan. Nah, berdayakan dalam artian coba buat produk ini satu, nanti dibantu iklannya. Nah sehingga kemudian besok ketika kita ada pelatihan berikutnya, misalkan menggunakan sosial media untuk iklan di Instagram, di Facebook, nah itu kita langsung praktek. Nah, sehingga kemudian mungkin dari yang sudah hadir hari ini besok bawa satu produk aja, produknya produk dari istri misalkan. Nah, istri masing-masing ya, jangan istri tetangga. Jadi sehingga nanti besok kita praktek. Nah, bagaimana kemudian iklan kita yang mungkin audiensnya cuma satu awalnya itu bisa menjangkau ribuan audiens yang kemudian kita tadi telah tentukan targetnya ya. Kita mau targetnya di mana nih? Di Pulau Jawa kah atau ke seluruh Indonesia? Di Kota Gamping kah atau mau seluruh di DIY? Nanti bisa kita targetkan ya. Bisa kita Bima bisa ya, kita bisa ke Mataram Bima bisa, atau nanti mungkin kita mau jual saat event MotoGP di Mandalika itu juga bisa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sehingga mungkin di agenda kedua ya, kalau berkenan yang sudah menikah, monggo istrinya diminta buat produk, nanti dibawa ke sini, kita langsung praktek untuk iklan. Nah, iklan itu kan asumsi kita ya yang ada di pikiran kita bahwa iklan kita itu kemungkinan yang melihat itu ya orang-orang yang mungkin sudah kenal dengan kita. Itu asumsi kita. Padahal dengan kita iklannya di Instagram, kemudian di TikTok atau kemudian di Facebook, itu yang melihat itu seluruh orang di Indonesia misalkan, tergantung target audiens ya. Kita pilih targetnya orang di mana, di Indonesia kah, di Gamping kah, di DIY kah, atau di misalkan di NTB. Nah itu tergantung dari target kita. Kemudian tadi kita bisa pilih juga usianya, range-nya dari berapa sampai berapa.